Halo, assalamualaikum. Bersama lagi dengan gue. Jangan lupa subscribe and like, share. Ustadz, saya dahulu adalah orang yang salah pergaulan dan karena kedangkalan ilmu agama, saya telah melakukan dosa zina dengan pacar saya. Namun saya sadar dan di dalam hati kecil saya teramat dalam penyesalan dan merasa sangat berdosa. Dan karena itu saya setiap hari memaksakan doa saya untuk supaya kami berjodoh dan dapat menjadi halal satu sama lain. Setelah 5 tahun menjalin hubungan, akhirnya tahun 2010 kami benar-benar menikah. Menginjak 2 tahun usia pernikahan, rumah tangga kami mendapat musibah sekaligus goncangan. Anak pertama kami meninggal dunia. Satu sisi ternyata suami selama ini telah selingkuh, bahkan telah membuat kesalahan fatal dengan sudah berzina dengan selingkuhannya tersebut. Terguncanglah hati, pikiran dan perasaan saya. Singkatnya, saya akhirnya mengajukan gugatan cerai dan kami telah resmi bercerai. Saat ini saya hanya terus berpikiran di balik ini semua ada hikmah yang kuperoleh. Dengan insya Allah hidayah yang kini saya peroleh karena Allah menyayangi saya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, apakah dengan memaksakan doa itu telah mengubah takdir yang sebenarnya? Allah telah mempersiapkan takdir yang lain. Dan kemudian dari ayat ataupun hadis yang menyatakan wanita baik akan memperoleh laki-laki yang baik, sedangkan seorang pezina akan memperoleh pasangan seorang pezina pula. Atas kesalahan saya masa lalu, dengan saya terus berusaha untuk menjadi baik, akankah saya mendapatkan yang baik pula, Ustaz? Ketakutan saya bila nanti justru mendapatkan pasangan yang ternyata tidak baik, naudzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan orang menikah adalah mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup ini. Tapi ada orang yang menikah ternyata dia tidak disebutkan pernikahannya kacau, suaminya berselingkuh dan dia dulunya adalah pezina dan perempuannya juga pezina. Lalu mereka menikah dan mendapatkan suami yang berzina kembali. Maka yang Anda sampaikan tadi jemaah, bukan dengan menikah dosa zina itu jadi diampuni. Orang kadang-kadang merasa seperti itu. Ketika engkau ingin diampuni dosa zina, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata disebutkan tadi suaminya belum bertobat, malah dia berzina kembali. Na'udzubillah min dzalik. Adapun berkaitan apakah dia akan mendapatkan istri atau mendapatkan suami yang soleh kalau dia pernah berzina, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah. Allah itu tahu kita ini benar enggak tobat kita. Kita pantas tidak mendapatkan pasangan hidup yang baik atau yang lebih baik dari kita. Atau mungkin Allah akan uji kita mendapatkan pasangan hidup yang buruk, dan itu bisa terjadi. Agar kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah ingat, Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk cobaan buat kalian. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan nantinya. Kepada Allah kita akan kembali. Jadi semua masalah yang kita hadapi insya Allah ada solusinya. Dan masalah itu tidak lama. 20, 30, 45 tahun setelah itu selesai. Maka kita harus bersabar menghadapi hal itu dan bertobat terus. Allah berfirman ketika menceritakan tentang tobat ya di surat Al-Furqan. Coba dibaca nanti ayat 68, 69 dan 70 serta 71. Ketika Allah menceritakan mereka yang berbuat syirik, mereka yang membunuh, mereka yang berbuat zina akan mendapatkan azab yang dilipat gandakan buat mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalam azab itu. Allah katakan illa man taab, kecuali orang yang taubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal dengan amalan yang saleh. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang itu Allah akan gantikan keburukan mereka dengan amal kebajikan. Kalau sebelum dia bertobat dia memiliki 1 triliun dosa, ketika dia bertobat bukan berarti dia 0 jamaah pahalanya, bukan. Dia akan mendapatkan 1 triliun pahala tadi jamaah.
Allah gantikan keburukan mereka semua jadi kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi intinya taubatnya taubatan nasuha. Terus. Kadangkala kita udah tobat tapi bekas-bekas dosa masih ada. Nah, kita harus sabar, itu termasuk sanksi yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita sakit, dengan kita kena ini. Ada orang, Ustaz, ana udah tobat Ustaz, tapi kok ana masih kena ini. Terus kau bertobat. Enggak perlu engkau mengeluh. Engkau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendak dirinya. Hadza wallahu a'lam bissawab.